Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel saya. Bapak Ibu, hari ini saya akan menjelaskan atau menunjukkan bagaimana cara membuat soal tes dengan menggunakan fasilitas Google Form. Nah, karena di masa pandemi seperti ini, aktivitas pembelajaran menggunakan daring, otomatis tes juga dilakukan dengan daring. Lalu bagaimana cara yang paling efektif dan efisien untuk melaksanakan tes secara online? Nah, kali ini saya akan menunjukkannya bagaimana memanfaatkan Google Formulir untuk dijadikan sebagai alat atau media membuat tes online sekaligus penetapan penilaian atau penskoran. Nah, jadi nanti Bapak Ibu tinggal mengirim linknya saja kepada peserta didik, kemudian peserta didik mengerjakan secara online dan nilai mereka langsung muncul. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengkoreksi hasil pekerjaan siswa karena nilainya otomatis langsung ada. Langsung saja kita mulai. Pertama, Bapak Ibu buka browser Bapak Ibu. Saya menyarankan untuk menggunakan Google Chrome. Nah, setelah Bapak Ibu membuka Google Chrome, Bapak Ibu silahkan membuka Drive yang ada di akun Google Bapak Ibu. Nah, sebelumnya pastikan bahwa komputer Ibu atau Bapak Ibu sudah terkoneksi dengan akun Google Bapak Ibu. Bagaimana cara mengkoneksinya? Tentu saja Bapak Ibu harus memiliki email Google yang sudah login ke dalam akun Google. Biasanya sudah otomatis orang memiliki akun Google yang dimasukkan ke dalam emailnya atau emailnya dimasukkan ke dalam komputer atau laptopnya, lalu dia sudah otomatis memiliki akun Google. Kalau sudah memiliki akun Google, maka otomatis juga bisa menikmati fasilitas yang ada di dalam Google. Salah satunya adalah Google Drive. Kita buka Google Drive. Langkah untuk membuka atau membuat lembar formulir baru sama seperti pada video sebelumnya. Kita menunggu sampai proses loading dari Google Drive ini selesai. Apa indikatornya selesai? Jika semua data kita atau drive kita sudah muncul, berarti itu sudah selesai proses loadingnya. Nah, setelah kita membuka Google Drive, kita akan diarahkan kepada tanda plus ini atau tanda baru. Kita klik tanda plus atau baru. Jika komputer Bapak Ibu tersetting dengan bahasa Inggris, maka di sini tulisannya new. Nah, kita klik tanda plus ini. Kita tunggu sampai muncul tanda Google Formulir. Mohon maaf karena jaringan internet saya lambat, jadi membukanya juga berpengaruh ya, lambat. Nah, setelah itu kita klik Google Formulirnya. Seperti biasa, ketika kita mengklik Google Formulir, kita akan dihadapkan pada formulir kosong atau formulir tanpa judul. Nah, lembar inilah adalah lembar yang akan kita gunakan untuk membuat atau sebagai media dalam membuat soal tes. Nah, boleh Bapak Ibu menggunakan pilihan ganda atau uraian singkat,
atau bahkan keduanya juga boleh. Tapi pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan Google Formulir untuk membuat soal pilihan ganda. Pertama, kita rubah dulu tulisan formulir tanpa judul ini. Kita rubah dengan judul ujian kita. Misalnya, kita tulis ujian tengah semester. Nah, pada deskripsi formulir ini, silahkan tuliskan deskripsi tentang ujian tengah semester ini. Seumpamanya ujian tengah semester ini kita lakukan di semester genap. Jadi kita tulis saja semester genap tahun pelajaran 2020-2021 katakanlah. Setelah itu di sini biasanya soal kan ada dua bagian. Yang pertama biasanya bagian untuk identitas soal itu sendiri. Yang kedua biasanya bagian identitas untuk mengerjakan, jadi nama siswa, kelas, dan lain sebagainya. Nah, ada penambahan lagi di bagian ketiga, yaitu pertanyaan atau butir-butir soalnya. Jadi saya ralat soal dalam Google Formulir ini akan ada 3 bagian, tetapi pada tampilannya hanya ada 2 bagian saja. Bagian pertama adalah identitas siswa, bagian kedua adalah lembar pekerjaan siswa. Nah, pada tulisan pertanyaan tanpa ini kita ganti menjadi nama siswa, katakanlah. Nah, atau jangan nama siswa, kita ganti nama lengkap. Nah, supaya siswa menulisnya nama lengkapnya, tidak Muhammad hanya M atau siapa belakangnya Ramadan hanya R, seperti itu. Setelah itu kita klik wajib diisi supaya peserta didik atau siswa wajib mengisinya. Kalau dia tidak mengisi, maka dia tidak bisa mengirim atau melanjutkan ke bagian selanjutnya. Setelah kita menulis nama lengkap, kita klik tanda plus. Nah, pada pertanyaan kedua ini, seumpamanya kita tulis kelas dia. Katakanlah kita mengajar ada 8 kelas misalnya. Untuk kelas 8A, B, C, seterusnya sampai 8H. Nah, kita tulis di sini di opsi. Nah, kita tulis 8A. Klik enter. 8B. Klik enter lagi. 8C. Enter lagi. 8B. Klik enter lagi. 8E. Klik enter terus sampai kelas kita selesai. 8F, kemudian 8G, 8H. Setelah ini, kita klik juga wajib diisi. Jadi semua pertanyaan itu wajib diisi. Semua pertanyaan atau semua perintah wajib diisi, agar peserta didik mengisinya dan tidak salah alamat. Kadang siswa hanya mengisi nama lengkapnya saja, kemudian dia tidak mengisi kelasnya. Nah, nanti yang susah kita sendiri, harus memilah siswa itu dari mana tadi. Nah, selanjutnya, untuk mengurutkan, kita tambah lagi, katakanlah nomor absen mereka. Atau nomor daftar hadir mereka. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih adalah angka. Kenapa adalah angka? Supaya peserta didik atau siswa mengisinya hanya angka. Misalnya nomor absennya 1, maka dia nulisnya angka 1, bukan tulisan SATU. Nah, nanti salah. Otomatis kalau dia menulis SATU, maka ada perintah bahwa dia salah menuliskan. Harus menulisnya menggunakan angka. Lalu wajib diisi. Setelah identitas dirasa cukup,
nama lengkap, kelas, nomor absen. Selanjutnya adalah kita menambahkan bagian untuk soal. Nah, pada bagian untuk soal ini, kita tidak mengklik tanda plus, tetapi kita mengklik tanda ini, tambah bagian, strip 2 kotak di bawah ini, kita klik. Nah, kita akan dihadapkan pada bagian 2. Di sini, nampak tulisan bagian tanpa judul. Bapak Ibu tinggal klik, kemudian kita hapus, ganti tulisannya sebagai tulisan perintah. Misalnya, pilihlah jawaban yang kamu anggap benar. Nah, setelah itu, ini sebagai judul pada bagian, lalu kita memasukkan pertanyaannya. Kita klik tanda plus. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya sarankan Bapak Ibu sudah mempersiapkan soal yang akan dimasukkan. Seperti misalnya saya sudah menyiapkan soal ini. Soal inilah yang akan saya masukkan kepada Google Formulir. Nah, soal inilah nanti yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Nah, karena ini soal nomor 1, maka kita ambil soal yang nomor 1, kita copy saja, kita blok, kemudian Ctrl T, klik Ctrl T, atau klik kanan, kemudian copy. Nah, setelah itu kita masukkan di sini, Ctrl V. Nah, nomor urut ini saya sarankan dihapus saja. Nah, setelah dihapus, kita kembali lagi ke lembar kerja. Kita copy ini, copy opsinya, lalu kita masukkan ke dalam sini. Di opsi sini kita klik, lalu kita paste. Maka dia sudah otomatis ada 4 bagian atau 4 opsi. Saya sarankan ketika kita mengcopy kemudian kita mempastenya, masih ada tulisan A, B, C, D, kita hapus saja. Nah, jangan lupa kita hapus saja. Bapak Ibu di sini double klik ya, jangan sampai tulisannya biru, karena kalau biru waktu kita hapus itu akan terhapus semua. Nah, misalnya seperti ini. Lalu kita klik wajib isi agar peserta didik mengisinya, tidak dilewatkan soal ini. Nah, bagaimana soal ini bisa menjadi sebuah soal, formulir ini bisa menjadi sebuah soal, lalu ada muatan nilainya. Kemudian secara otomatis formulir akan memberikan nilai, penilaian, menghitung nilai. Nah, caranya Bapak Ibu adalah kita klik pada tanda gear ini. Kita klik pada tanda gear ini, setelan. Kemudian kita klik bagian kuis. Nah, lalu klik jadikan ini sebagai kuis. Maka otomatis formulir ini akan menjadi 1 lembar tes atau 1 lembar ujian. Yang mana ketika dikerjakan oleh peserta didik, secara otomatis ketika dia mengerjakannya benar, maka dia akan mendapatkan nilai. Kalau salah, maka dia juga akan langsung dikoreksi salah. Artinya kita tidak perlu mengkoreksinya lagi. Kemudian Bapak Ibu, kita lihat ada beberapa opsi di sini. Rilis nilai, kita klik di sini segera setelah pengiriman, agar peserta didik yang mengerjakan tes juga bisa melihat berapa skor yang ia dapat. Nah, Bapak Ibu, untuk mencegah terjadinya kecurangan, saya sarankan Bapak Ibu mematikan fungsi ini. Fungsi ini mohon dimatikan. Pertanyaan tidak terjawab, kemudian jawaban yang benar. Kenapa 2 ini kita matikan? Karena ketika peserta didik selesai mengerjakan, dia melihat nilainya. Lalu kita masih mengaktifkan jawaban yang benar, maka akan muncul lembar koreksi hasil pekerjaan dia, mana yang benar, mana yang salah. Nah, itu bisa menjadikan
sebagai kesempatan untuk curang. Bagaimana? Nanti di screenshot sama peserta didik lalu disebarkan ke teman-temannya. Ini loh yang benar jawabannya. Akhirnya tidak ada kejujuran di situ. Nah, setelah itu, untuk mencegah kecurangan lagi, Bapak Ibu bisa mengacak soalnya supaya peserta didik tidak saling bertanya kepada peserta didik lain. Nomor 1 soalnya apa? Nomor 1 soalnya ini. Nah, ketika kita mengacak soalnya, maka peserta didik A dengan peserta didik B akan mendapatkan nomor soal yang berbeda. Misalnya yang A dapat nomor 1 tapi isinya tentang bela negara katakanlah. Sementara yang B dapat nomor 1 isinya tentang Pancasila misalnya. Nah, caranya adalah kita klik bagian presentasi, kemudian acak urutan pertanyaan. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang ini. Ada kumpulkan alamat email, ada batasi ke 1 tanggapan, ada edit setelah pengiriman. Nah, ini Bapak Ibu, kalau misal kita klik batasi ke 1 tanggapan, maka satu akun hanya bisa mengerjakan 1 kali. Artinya 1 HP, kalau dia punya akun Google-nya cuma 1, maka dia hanya bisa mengerjakan 1 kali. Sementara permasalahannya, mungkin ada kakak beradik yang mungkin di tingkatan yang sama. Dia menggunakan 1 HP. Adiknya bisa mengerjakan, kakaknya tidak bisa. Atau misalnya ada temannya yang tidak memiliki HP, ikut meminjam HP dia. Dia tidak bisa mengerjakan. Maka fungsi ini kita hilangkan saja. Jangan dilakukan. Kemudian setelah selesai kita simpan. Karena lembar ini sudah menjadi kuis atau lembar tes, tentu saja dia bisa menilai atau mengkoreksi pekerjaan secara otomatis. Nah, bagaimana menentukan jawaban yang benar? Bapak Ibu bisa memberi kunci jawaban. Klik pada tulisan kunci jawaban biru ini. Klik. Nah, kita pilih jawaban mana yang paling benar atau jawaban mana yang benar. Misalnya yang B ini. Setelah itu kita beri skor. Berapa per skornya atau per soalnya? Misalnya kita memiliki 10 soal. Ada 10 soal. Berarti kalau 10 soal, berapa apabila nilainya 100? Berarti per soalnya adalah 10. Katakanlah kita kasih 10. Nah, artinya ketika peserta didik nanti menjawab pada B, dia menjawabnya benar, maka dia akan mendapatkan poin 10. Ketika dia dalam 7 soal benar, maka nilai dia 70. Nanti akan secara otomatis seperti itu. Setelah itu kita klik selesai. Nah, ini adalah nomor 1. Untuk nomor selanjutnya, kita menggunakan tanda plus lagi. Nah, kita menggunakan tanda plus lagi. Langkahnya sama. Kita buka soal kita, kemudian kita copy paste soal kita. Ya, kita copy paste ke lembar kerja ini. Ya. Kita hapus nomor soalnya karena nanti soal ini akan diacak. Kalau ada nomor soalnya, peserta didik nanti tahu. Oh, ini soal ini, oh ini soal nomor ini. Opsinya kita copy, kemudian kita paste kepada opsi ini. Nah, jangan lupa ini juga kita hilangkan. Kita hilangkan Bapak Ibu. Nah, untuk mencegah kecurangan lagi, sebetulnya kita juga bisa mengacak opsinya. Misalnya nomor 1, peserta didik A mendapatkan opsi A, B, C, D yang benar seperti ini misalnya. Tapi peserta didik B nanti juga bisa teracak. Misalnya sumber dari segala sumber hukum ini bisa saja pindah ke A. Nah, bagaimana caranya? Nanti sebentar ya. Sama, setelah opsinya sudah terisi, kita beri kunci jawaban. Nah, kita klik pada jawaban yang benar, kita beri poin per soalnya. Setelah itu klik selesai. Bagaimana cara mengacak opsi? Ada tanda 3 ini, kita klik Bapak Ibu.
Nah, kita bisa klik acak urutan opsi seperti ini. Nah, atau kalau mau tidak pakai, tidak apa-apa, tidak masalah, bisa dihilangkan. Tetapi biasanya saya menggunakan ini, karena ini akan lebih sangat aman. Untuk soal selanjutnya sampai 10 Bapak Ibu, langkahnya sama seperti membuat soal nomor 1 dan soal nomor 2. Setelah ini dirasa cukup, soal kita sudah selesai diisi. Selanjutnya adalah kita klik kirim. Nah, kita klik kirim, lalu cari gambar simbol tautan seperti peniti ini yang ada di tengah. Kita klik, lalu kita perpendek URL. Nah, link inilah yang akan kita bagikan kepada peserta didik. Selanjutnya kita salin link ini, lalu bagikan ke peserta didik. Sebelumnya Bapak Ibu, kita tes dulu apakah berhasil lembar kerja yang kita kerjakan. Ya, tadi kita lihat poin totalnya 20 karena saya memasukkan cuma 2 soal. Persoalnya 10. Jadi kalau 2 soal dijawab benar, maka nilainya 20. Bagaimana cara mengetahui kalau formulir ini sudah betul? Kita klik ini, gambar mata ini, pratinjau. Kita klik, ya. Nah, inilah lembar yang akan diterima oleh peserta didik. Kalau misalnya ini nama lengkap tidak kita isi, maka peserta didik tidak akan bisa masuk ke bagian 2. Lihat, ini ada tanda berikutnya. Artinya ada 2 lembar kerja. Coba misalnya ya, nomor absen saya isi 5, kelas saya isi 8A. Kita klik berikutnya. Dia tidak bisa karena nama belum diisi. Katakanlah kita isi namanya. Nah, lalu nomor absennya kita tulis menggunakan huruf. Lalu kita klik berikutnya. Tidak bisa, karena nomor absen harus menggunakan angka. Kita klik berikutnya. Setelah itu, kita atau peserta didik kita akan dihadapkan pada soal di bagian 2. Nah, lihat, tadi saya membuat soal ini ada di lembar 1. Tetapi karena kita acak soalnya, dia berada di lembar kedua. Kita jawab misalnya, yang satu saya jawab benar, yang satunya saya jawab salah. Bagaimana nanti responnya? Kita kirim. Nah, nanti peserta didik akan ditampilkan pada bagian ini, lihat skor. Dia bisa melihat hasil pekerjaannya. Nah, nilai dia adalah 10 dari 20 karena pekerjaannya ya dari 2 soal dia hanya menjawab 1 benar, yang satunya salah. Kita lihat hasil koreksinya. Di sini tidak ditampakkan mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang salah. Hanya ada di nilai poin ini. Nah, nilai poin ini juga bisa kita hilangkan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ingin. Setelah ini ternyata lembar yang kita buat sudah benar. Karena tadi sudah kita isi, maka respon juga sudah terisi. Nah, di mana kita melihat hasil pekerjaan siswa? Kita klik respon Bapak Ibu. Ketika kita klik respon, maka hasil analisisnya langsung keluar. Nilainya 10. Pertanyaan yang sering terlewatkan, pertanyaan nomor 1. Dijawab oleh Samsul, kelas 8A, nomor absen 1. Nah, jawaban Samsul ini ada. Nah, untuk merekap, kita bisa klik spreadsheet ini. Kemudian buat spreadsheet, nanti Bapak Ibu bisa mendownloadnya sebagai Excel. Misalnya kita buat spreadsheet baru. Nah, nanti kita dihadapkan pada spreadsheet atau Excel-nya Google. Ini adalah hasil rekapan dari siswa.
Bagaimana kita bisa mendapatkannya menggunakan format Excel? Ya, kita bisa mendownloadnya supaya dia menjadi format Excel. Nah, bagaimana caranya? Kita nanti klik file. Nah, klik file, kemudian kita klik pada download ini, lalu kita download Microsoft Excel. Maka Bapak Ibu akan melihat bahwa lembar kerja ini secara otomatis akan menjadi Excel. Demikian Bapak Ibu panduan atau tutorial yang saya buat. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Silahkan mencoba. Tetap semangat dan ajarkan kebaikan kepada peserta didik kita. Terima kasih, kita berjumpa lagi pada video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.